kenyataan daripada Tuhan, ya, realita Tuhan. Saya sudah menyampaikan minggu lalu ya tentang hipostasis, ya, yang artinya adalah realita. Allah itu memiliki 3 realita gitu ya. Hipostasis bahasa Yunaninya, realita yang memiliki pribadi. Real itu nyata, kenyataan. Walaupun Allah itu tidak bisa dilihat, tapi dia nyata, dia ada. Amin saudaraku, eksis. Kita bisa merasakan gitu loh, bisa menikmati. Ya, hipostasisnya, realitas sebagai bapak. Oh, bapak itu sebetulnya ya bahasa Yunaninya father bahasa Inggrisnya. Ayah kita sebenarnya. Saya sebenarnya harusnya kalau bisa diterjemahkan itu ayah gitu, asik saudara. Karena kita sudah punya gambaran tentang ayah gitu ya. Jadi kalau bapak itu seolah-olah kan istilah teologis gitu ya. Jadi sebenarnya ayah yang dimaksud. Tuhan itu ayah kita, pater imon. Bahasa Yunaninya, our father. Father, bahasa Indonesianya apa father itu? Ayah kan sebenarnya. Bapak itu tambah K itu bahasa Jawa itu. Bapak kita. Realitas sebagai bapak yang membapai kita, menjadi sumber dalam hidup kita. Dia juga realitas sang firman. Firman itu di dalam dia ada hidup, ada terang yang menuntun hidup kita. Ada realita. Ada kenyataan bahwa hidupmu itu tidak akan berjalan begitu saja. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita itu apa sih saudaraku? Lampu zaman saya gitu. Oncor zaman dulu mungkin ya. Kan zaman dulu belum ada lampu. Ketika orang berjalan di tempat yang gelap, ada orang perlu pelita, perlu lampu, perlu senter ya, perlu terang untuk menuntun jalan supaya tidak tersesat. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada realita Tuhan yang menuntun kita. Hidupmu tidak berjalan begitu saja, tidak asal sekedar hidup. Roma 8 ayat 14, coba lihat ini. Roma 8 ayat 14, saya kapan itu mau tunjukkan ayat ini ya, ada terjemahan yang saya tunjukkan tentang anak Allah kapan dulu. Ini Roma 8 ayat 14, ya. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh siapa? Dipimpin Rohnya Allah. Adalah anak Allah. Ini kan anak Allah ini kan bentuk tunggal, terjemahnya kurang tepat. Saya kapan itu mau menunjukkan kok. Anak Allah yang bentuk tunggal itu hanya untuk Tuhan Yesus. Amen. Kalau kita ini anak-anak Allah, wiu tu teu. Wiu itu bentuk jamak, wios bentuk tunggalnya. Wiu itu anak-anak Allah. Jadi kalau lebih tepatnya, kalau enggak percaya bisa buka bahasa Inggris. Bahasa Inggris buntung bagian baca ini. Nah, bahasa Inggrisnya lihat. Nah, coba. For as many as are led by the Spirit of the God. Coba koma dulu. For as many as, sebagaimana sebanyak, itu terjemahkan siapapun ya, barang siapa. As many itu sebanyak siapapun ya, are led, yang dipimpin, led itu dipimpin by the Spirit of God, oleh Roh Allah. Dikatakan apa? They are the sons of God. They are, bentuk tunggal apa bentuk jamak? Ini terjemahan Inggris loh ya. Maaf Bu, LAI, saya ini kalau nganu mesti seolah-olah lebih pinter enggak, cuman karena kita belajar, loh ini kok terjemah, karena LAI itu kan tim ya, lembaga Alkitab itu loh. Ada yang bagus, kadang-kadang kok ada terjemahan yang gimana ya. Ya bukan salah sih, kurang tepat, ini harusnya bentuk jamak. They are, karena ini bahaya, ya gak bahaya. Bentuk tunggal untuk anak Allah itu hanya Tuhan Yesus, saudaraku ya, amin, jangan salah. Yesus itu anak Allah, anak tunggal Allah, kita juga anak Allah, tapi anak-anak Allah, mereka, kita sebutannya, Bapa kami, Bapa kita. Kita enggak boleh nyebut Bapakku ya, ini kalau enggak ngerti kan Bapakku, bukan, itu Bapakku itu Yesus saja yang boleh ngomong. Kita ngomongnya Bapa kami, Bapa kita. Kami, they are, mereka, they are the, apa baca? Sons of God. Sons, bentuk jamak, pakai S. Of God, anak-anaknya Allah. Ya, dipimpin. Ada realita firman, ada realita roh. Kalau firman itu ketika diberitakan, memberikan hikmat kepada Anda, sehingga Anda itu ingat firman Tuhan, firman itu perkataan Tuhan, ilmunya, pengetahuan dari Tuhan, memberikan kita hikmat. Lah roh ini kenyataan juga kan. Ada Bapa sebagai sumber hidup kita, realita, ada firman sebagai hikmat yang memberikan ide, gampangannya gitu loh. Anda pernah buntu enggak?
jalan buntu menemui jalan buntu dalam hidupmu. Sudah tidak tahu berbuat apa, pernah enggak saudaraku? Sering. Lah, Anda itu kalau sudah buntu jalan, ojo plonga-plongo. Enggak ada gunanya, ya. L4 lolo gitu. Jangan saudaraku. Loh, Anda punya firman. Memang Allah Bapa itu di sorga. Tapi dia sudah memberikan firman, kita akan belajar hari ini, firman kan jadi manusia. Bahkan diam di antara kita, setelah naik ke sorga, dia mengirimkan rohnya. Roh Kudus itu rohnya Yesus juga. Untuk tinggal dalam kita, menuntun kita. Gitu loh. Nah, firman itu memberi hikmat, kita ngerti nanti, minta Tuhan gimana ini. Pernah enggak Anda berdoa? Ini, kalau Anda menghadapi jalan buntu, apa yang Anda lakukan? Jangan L4 tadi ya, L4, P2 sama L4, P2 pelonga-pelongo tadi, pelonga-pelongo, P2 L4, pelonga-pelongo lolo, wis repot. Itu bukan anak Tuhan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, itulah yang disebut anak Allah, anak-anak Allah. Anda anak-anak Allah bukan? Saudara, loh gak wani ngomong gara-gara, iya ya saya P2 L4, itu wis saya enggak mau menuduh, yang lalu biarlah berlalu, saudaraku ya. Anda diingatkan firman Tuhan. Aku enggak mau P2 L4, katakan sama-sama, 1, 2, 3. Aku enggak mau P2 L4, wis sudah cukup. Pelonga apa tadi? Pelonga-pelongo lolo. Itu bahasa gaulnya Surabaya itu ya. Bingung sudah. Enggak. Kita punya firman. Kita punya roh. Itu ada di dalam kita loh. Nanti kita akan belajar ke sana. Ya oke, kita akan lihat dulu. Ini tisu yang agak gede, enggak ada tah? Cowok Willy gini. Oh ini ada yang lebih gede lagi dari ini. Oh terima kasih. Oh sudah maju. Terima kasih. Ya, iya, terima kasih. Ini AC-nya kok agak panas. Sudah betul Mas juga. Sudah betul ya. Mungkin. Oh hawanya ya memang ya. Puji Tuhan. Memang pengaruh sih kalau luar panas. AC itu juga ikut terpengaruh. Itulah menunjukkan di dunia ini. Dihubung-hubungkan terus. Selalu mempengaruhi kehidupan dunia ini, mempengaruhi kehidupan yang di dalam ya anak-anak Tuhan. Jangan sampai lah. Ya, harusnya di luar boleh panas, di dalam tetap dingin. Amin. Itu kan ada lagunya. Yang tertawa itu apa? Walau sana, sini situ pusing. Kan dunia ini lagi pusing. Semua orang susah, tetapi aku kan tetap ngekek, tertawa itu. Nah, itu lagunya kan gitu, ini lagu-lagu itu luar biasa loh, ngajarin kita ini jadi anak-anak Tuhan. Di luar memang bingung saudaraku, saya dengar pidatonya Jokowi, ini apa terjadi krisis pangan. Tapi Indonesia ini masih mending ya, ada hiburannya ya, karena harga-harga dibandingkan harga Malaysia, Singapura, negara tetangga itu. Harga beras itu Brunei itu 20.000 nah 1 kilo. Di sini ini masih ya 10 ribuan lah rata-rata ya. Hah? Yo enggak, yang 10.000 ada kalau Anda mau. Katanya Jokowi itu 10.500 sampai 40. Loh Anda cari yang mahal. Ya apa? Saya pernah makan gimana itu segoe kok per atos yo. Mungkin yang murah ya, enggak apa-apa. 14 ya? Ya memang ada yang 14. Tapi di luar itu lebih ngeri. Brunei enggak 21, Malaysia rata-rata 20-an, Singapura. Indonesia enggak sampai segitulah. Masih bisa makan hari ini, amin. Makan nasi, disarankan dikurangi nasi ya. Saya sekarang aja kalau makan nasi itu cuma 2 kali lah, 3 kali sehari kan makan ya. 1 saya buah, saya ulangi 2. Kalau nanti pelan-pelan kalau bisa sekali aja, apalagi umur-umur gini. Jangan nasi 1 karung gitu ya, apalagi krisis pangan, menyesuaikan aja. Gak apa-apa. Malah sehat ya. Kentang, tadi malam saya makan kentang, tapi nggak lupa sama sate babi ya, kentang sama sate babi. Loh, untuk proteinnya, kentang toh nanti repot ya. Ya nggak usah khawatir lah, apa kita ini anak Tuhan nggak perlu khawatir. Kadang maaf ya, kadang kita ini terlalu manja soalnya. Lah kita akan belajar hari ini, temanya ini saudaraku. Saya buat kalimatnya ini agak sulit ya. Kita buka dulu Filipi 2 mulai ayat 5. Melepaskan kesetaraan dengan Allah. Pakai koma, mengambil wujud manusia. Saya ulangi ya, melepaskan kesetaraan dengan Allah. Mengambil wujud manusia. Ya,
Dari siapakah ini yang dimaksud? Coba saudara bayangkan dulu, melepaskan kesetaraan dengan Allah, mengambil wujud manusia. Siapakah ini? Siapakah ini? Tuhan Yesus. Kita akan terus belajar. Soalnya kan kalau Anda teliti ya, khotbah saya itu tentang Yesus semua. Saya tidak akan ngomong yang lain selain Yesus. Allah yang menjumpai manusia, Allah yang diam di antara manusia, Allah di dalam daging. Semua bicara Yesus. Hari ini melepaskan kesetaraan dengan Allah, mengambil wujud manusia. Ayatnya ini, coba lihat dulu. Oke ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidupmu bersama, sebagai anak-anak Tuhan tadi yang dipimpin firman Tuhan, dipimpin rohnya, dibapai, disumberi oleh Allah di sorga. Lu kurang ngopo sakjane wong Kristen itu. Ya mungkin hanya kurang ini aja ya, menyesuaikan. Adjust itu menyesuaikan hidup sebagai anak-anak Allah. Makanya ada lagunya itu ya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Itu hidup itu satu doa. Supaya aku ini layak menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu dipimpin roh Allah. Anak-anak Tuhan itu hidupnya dipimpin firman Tuhan, tidak dipimpin hawa nafsunya, tidak dipimpin oleh apa saudaraku ya, oleh dunia ini, oleh pikiran-pikiran dunia ini, cara-cara dunia ini, tapi dipimpin oleh roh Allah, dipimpin oleh firman Allah, dipimpin oleh hikmat Allah. Dan ini kita akan menukik, dipimpin Tuhan itu mengikuti firman Tuhan itu seperti apa. Ini yang dikatakan dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu apa? Baca, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Taruhlah. Taruh itu letakkan, taruhan, geletak taruhlah pikiran. Jadi di pikiran kita ini ditaruh dan perasaan, itu loh. Pikiran dan perasaan, taruh di situ. Apa yang ditaruh? Yang terdapat juga. Jadi pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada siapa? Dalam Kristus Yesus. Gampangnya itu dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, pakailah pikirannya Kristus, pakailah perasaannya Kristus. Ayo koreksi sebentar. Saya kalau khotbah kadang-kadang saya ingat terlalu cepat ya karena ngejar waktu, wis tak pelan-pelan sekarang. Ayo sambil direnungkan. Wis kita banyak merenung aja deh. Apa yang Anda pikirkan selama ini? Pikiran apa yang Anda taruh dalam pikiranmu? Pikiran apa sih dalam diri kita ini? Pikiran Kristus kah? Perasaan apa yang kau taruh, yang kau punya dalam dirimu? Perasaannya Tuhan Yesus kah? Apa yang ada dalam pikiranmu hari ini? Apa yang ada dalam perasaanmu hari ini? Pikiran yang seperti terdapat dalam Yesus, nanti apa sih pikiran Yesus? Kita akan lihat di bawahnya nanti. Perasaannya Tuhan Yesus, kalau khawatir, itu pikiran dan perasaannya Yesus enggak, saudaraku? Waduh. P2L4 tadi, bingung. Itu apakah pikirannya Tuhan Yesus? Apakah itu perasaannya Tuhan Yesus? Ini loh saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ini coba Anda enggak usah cari kesalahan sana sini, enggak usah nyalakan siapa. Coba ini sambil terenungkan sebentar ya. Kalau ada masalah dalam hidupmu, apa yang ada dalam pikiran dan perasaanmu? Apa sih yang kau pikirkan? Apa yang kau rasakan? Apakah engkau menyalahkan suami? Menyalahkan istri? Menyalahkan orang tua? Kenapa aku kok dilahirkan? Coba aku dilahirkan di keluarga yang itu, mampu itu. Ya biasa anak muda seperti itu, saya dulu juga pernah gitu. Padahal orang tua saya cukup mampu, masih kurang aja saudaraku. Andai kata. Sering nyalahkan orang lain, nyalahkan orang tua, nyalahkan teman mungkin, nyalahkan kalau ada masalah. Misalnya gini, Anda ditipu orang. Menurut Anda siapa yang salah? Anda ditipu orang. Siapa yang salah? Ya? Yang salah ya dirimu sendiri. Kenapa engkau percaya pada orang itu? Ketika rumah tanggamu berantakan, atau akhirnya bercerai misalnya, ada yang salahnya siapa? Saya ditipu Pak sama laki-laki brengsek itu. Ya memang dia brengsek. Maaf saudaraku, kadang-kadang udah tahu brengsek. Tapi namanya cinta, tai kucing
rasa coklat itu kan gomblo bilangnya. Terus nggak peduli, namanya cinta, jelek, kan cinta kan buta gitu ya. Nggak, jangan mau saudaraku, cinta itu buta, nabrak-nabrak. Ya kan? Salahnya siapa? Kok sampai saya ditipu Pak sama wanita ini? Saya punya langganan ayam, ya bukan langganan, sudah enggak langganan lagi, tapi ya sering ketemu di pasar. Dulu gagah, tinggi besar, saya kalah tinggi, kumis ya hitam manis, ganteng gitu, ya bapak-bapak, ditinggal istrinya, saudara. Kapan itu kok kelihatan susah apa gitu? Terus saya tanya, tak pikir masih susah karena ditinggal istrinya. Saya ajak ngobrol-ngobrol. Ternyata enggak, saudaraku. Jadi setelah istrinya dipanggil Tuhan meninggal, jarak enggak sampai 1 bulan sudah kenal cewek lagi, perempuan lagi. Loh, kenapa kok susah? Uang saya dibawa lari 40 juta, kelenger dia. Walah susahnya tak pikir karena ditinggal yang istrinya dulu. Ternyata ditinggal yang baru ya, dengan membawa lari uang 40 juta, sudah jatuh ketimpa tangga. Coba ini cara berpikir, yang salah siapa? Oh yang salah wanita ini, nipu, bawa lari uang. Loh kenapa mau ditipu? Kenapa kok bisa ditipu? Ya saudaraku ya, jadi saya lagi dalam pikiran dan perasaan kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Pakai hikmatnya Kristus. Ya. Dan kita dipimpin oleh Roh Allah. Ya gini saudaraku, bukan berarti kita enggak pernah ditipu ya. Saya juga ngalami, pernah ditipu, sering. Tapi enggak apa-apa. Saya pikir yang penting bukan saya yang menipu lah, urusan dia gitu. Dan saya bersyukur Tuhan itu menunjukkan ini. Saya justru melalui itu, ya Yesus pernah ditipu enggak? Tuhan Yesus. Yudas itu apa enggak? Mengkhianati, kan mirip menipu itu. Tapi Yesus tahu kalau mau ditipu. Karena dia Tuhan, memang sesuai dengan rencana Tuhan ya, melalui ada satu yang nanti mengkhianati, melalui itulah, itu ada ayatnya terjadi, nanti lain kali bisa khotbah itu. Yesus tahu ya bahwa orang ini akan mengkhianati, banyak ayatnya menyebutkan itu, tapi Yesus tetap ya memilih dia jadi muridnya, karena untuk menggenapi rencana Allah. Ya. Yesus datang memang untuk, nanti kita lihat pikiran dan perasaan Kristus. Kadang-kadang ngerti ditipu, ngerti disakiti, ngerti dibohongi, tapi tetap dipilih juga jalan itu. Kalau memang itu jalan dari Tuhan. Rasul Paulus pernah ya, banyak orang-orang yang mengingatkan dia, waktu itu dia mau ke ke Roma. Jangan, nanti kamu ditangkap di sana, enggak apa-apa, aku tahu. Penjara dan sengsara menanti aku, dia ngerti. Nah seperti Tuhan Yesus juga, dia ngerti bahwa dia akan menderita. Makanya pikiran dan perasaan dapat dalam Yesus. Apa pikiran dan perasaan pada Yesus itu? Tapi dia rela lakukan itu. Ayat selanjutnya, ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Morfi seu. Morfi itu sebenarnya gini, rupa itu bukan wajah yang dimaksud ya. Morfi itu bentuk, form. Saya lihat bahasa aslinya itu form, shape, sama satu outer appearance. Form itu bentuk ya. Satunya tadi apa? Shape itu bentuk sampai detail ya ujungnya, dan yang ketiga itu outer itu luar ya, appearance, penampilan luar. Yang walaupun dalam wujud Allah, yang dalam bentuk Allah, nanti bahasa Inggris itu form, nggak usah dibuka, itu saudara bisa cek sendiri. Yang walaupun dalam bentuk Allah, yang walaupun di dalam penampilan Allah, wujud Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dengan morfitiu ini, dengan wujud Allah ini, dengan bentuk Allah ini, Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah yang kita akan lihat nanti juga. Dalam kesetaraan dengan Allah ini tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berapa banyak? Coba, makanya kita sedang belajar pakai pikirannya Tuhan Yesus atau pikirannya dunia. Kalau Anda punya hak itu pasti akan diusahakan, akan diperjuangkan. Sebetulnya hak itu enggak perlu diperjuangkan, itu hak. Ngerti hak, saudaraku? Misalnya Anda bekerja, Anda berhak dapat gaji enggak? Dapat. Itu perlu diperjuangkan enggak, maksudnya hak Anda itu loh. Ya itu sudah harus diberikan, itu hak Anda. Sebenarnya hak itu enggak perlu diperjuangkan. Ya hak itu memang itu milikmu gitu loh. Atau misalnya engkau lahir dari ayah ibumu,
Itu hakmu sebagai anak, engkau punya hak, engkau adalah anak. Apakah perlu berjuang? Aku ini anakmu, berjuang ngurus ke RT RW. Aku ini anaknya Bapak itu, apakah perlu seperti itu? Kan tidak, itu hak Anda sebagai seorang anak gitu ya. Banyak contoh. Tapi Yesus ini yang memiliki hak sebagai Allah, kesetaraan dengan Allah sebagai morfiteu, bentuk Allah, wujud Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi apa saudaraku ayat 7? Nanti kita akan belajar dua hal, kesetaraan dengan Allah dan wujud manusia. Melainkan telah mengosongkan dirinya saya sendiri. pernah khotbah ini ya, mengosongkan dirinya sendiri. Ekinosen, dia mengosongkan. Ekinosen dari keno, itu mengosongkan. Saya mencoba cari arti-arti. Saudara kalau mau belajar, saya enggak tahu Anda kalau baca Alkitab gimana, baca cepat-cepat selesai. Kalau saya sambil belajar ya, apalagi pakai HP kan canggih ya. Saya cari kata Yunani yang nggak bisa Yunani, kalau enggak ya apa yang lain. Saya coba cari yang keno ini yang sama ini diterjemahkan apa. Saya temukan ayat ini banyak sebenarnya, cuman saya nggak lupa nyatet ya. Itu gini, pernah baca ayat ini enggak? Sering mesti ya. Dalam Tuhan, jerih lelahmu tidak pernah sia-sia, itu keno. Jerih lelahmu itu enggak keno, enggak sia-sia, enggak kosong, ada lagi hampa, diterjemahkan di Alkitab itu hampa. Jadi Yesus itu menghampakan dirinya, mengosongkan hampa. Jangan datang, engkau tidak apa dengan tangan hampa. Tangan hampa itu tangan kosong gitu loh, tidak bawa apa-apa. Nah Tuhan Yesus itu menghampakan dirinya, mengosongkan dirinya, itu ya, hampa, sia-sia. Jadi Allahnya ini dihampakan. Bisa diterjemahkan menyembunyikan kealahannya untuk sementara ya, karena waktu jadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, Anda temukan kata rupa lagi. Tadi dalam rupa Allah dikosongkan. Rupa Allahnya tidak dipertahankan. Justru mengambil rupa seorang hamba yang dimaksud apa? Dan menjadi sama dengan manusia. Pelan-pelan di sini dulu ya. Yesus itu pada awalnya memiliki rupa Allah. Katakan 1, 2, 3, rupa Allah. Saya mengikuti terjemahan Indonesia ya, supaya Anda tidak bingung karena sesuai dengan terjemahan. Tapi sebenarnya yang dimaksud rupa itu bukan wajah. Coba ayat ini, kalau disebut rupa seorang hamba, apa kan wajah? Saya mau tanya, wajah hamba itu kayak apa? Wajah hamba itu kayak apa? Ini kan berarti bukan rupa yang artinya wajah. Rupa Allah dikosongkan, dilepaskan. Tidak dipertahankan. Tapi justru ngambil rupa berarti rupa ini kan bukan wajah yang dimaksud. Ngerti maksud saya, saudaraku? Berarti bukan wajah gitu loh, saya jelaskan tadi. Itu artinya bentuk. Terjemahnya kurang tepat. Bahasa Inggrisnya form. Form itu bentuk. Dalam bentuk Allah, dalam wujud Allah, dilepaskan. Bahkan mengambil wujud bentuk hamba. Penampilan seorang hamba atau outer appearance, penampilan seorang hamba jadi sama dengan manusia. Apa itu penampilan seorang hamba? Kita lihat ayat 8-nya lanjutnya. Ini penampilan seorang hamba. Wujudnya hamba. Apa ya? Inilah hamba itu. Rupa hamba itu seperti ini. Saya enggak tahu cari kata rupa yang cocok untuk kita apa ya. Penampilan seorang hamba, apa yang dikerjakan seorang hamba itu seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Atau hamba tadi dalam wujud yang manusia tadi, ini yang dikerjakan. Ia telah merendahkan dirinya. Terus? Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi inilah penampilan hamba itu yang dimaksud. Bentuk hamba itu seperti ini. Kalau bentuk Allah nanti kita akan lihat, ya saudara perlu belajar juga. Bentuk Allah Yesus itu seperti apa. Dari sini aja kita bisa melihat dua hal, saudara ya, coba. Berarti Yesus itu memiliki berapa bentuk? Tuhan Yesus. Rupa, memiliki berapa rupa? Berapa bentuk? Berapa wujud? Atau apa ya? Berapa penampilan? Berapa ini kalau bahasa teologinya hakikat, substansi. Memiliki, pakai terjemahan ini enggak apa-apa aja. Berapa rupa Tuhan Yesus berarti? Punya berapa rupa? Berapa bentuk? Dua. Pertama bentuk sebagai Allah, yang kedua bentuk sebagai hamba manusia, ya, hamba manusia. Hamba jadi manusia yang paling rendah gitu loh. Hamba itu kan manusia yang paling rendah, budak.
Ini terjemahnya halus hamba itu. Dulos itu artinya budak. Mengambil bentuk budak yang sama dengan manusia itu. Berarti Yesus punya berapa bentuk? Dua. Bentuk sebagai Allah dan bentuk sebagai manusia. Kita sederhanakan gitu. Ya, inilah Tuhan Yesus kita, memiliki dua bentuk. Nanti kita akan perdalam. Nah, bentuk sebagai manusia ini dilakukan dengan ditampilkan yang kita mau belajar pikiran dan perasaannya seperti Yesus. Dalam bentuk manusia ini yang Yesus lakukan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Matinya di kayu salib itu adalah kematian yang paling terhina. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mati tergantung di atas kayu salib. Mati dengan cara terkutuk. Ya, tergantung langit dan bumi, itu ada di hukum Taurat. Kenapa Yesus memilih? Dia bisa enggak pergi dari semuanya ini? Dia bisa enggak menghindari salib ini? Seperti yang dipercaya saudara muslim, kan? Enggak disalib, serupakan. Ini yang jadi titik tolak perbedaannya. Kalau kita melihat, enggak, Yesus ini justru ngasih contoh kok. Dalam bentuk Allah, melepaskan bentuk Allahnya tadi. Bahkan mengambil bentuk wujud manusia yang jadi hamba untuk merendahkan diri, mati di kayu salib. Dan kita sebagai orang Kristen tentu ngerti ya, Yesus mati di kayu salib untuk apa sih? Untuk menebus dosa. Oke, kita akan lihat dua hal, kita akan belajar. Pertama, nanti yang tentang mati kayu salib akan kita belajar bagian kedua. Bagian pertama, kita akan masuk dulu tentang bagian satu, bagian pertama, setara dengan Allah. Katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Setara dengan Allah. Tuhan Yesus atau Kristus itu setara dengan Allah. Apa maksudnya setara? Loh, berarti ada dua Allah kan? Setara gitu maksudnya. Oke. Setara itu saya lihat bahasa aslinya Yesus itu identik. Ya. Setara, equal, sejajar. Memiliki kualitas yang sama gitu. Loh, berarti ada dua Allah. Apakah demikian imannya orang Kristen ada dua Allah? Kok ada yang setara? Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Apa yang dimaksud setara? Saya sudah pernah khotbahkan ini, saya ulangi sedikit. Nanti saya akan berikan contoh, tapi tidak usah banyak, karena banyak banget. Saya akan pilih saja contoh kesetaraan Yesus dengan Allah. Jadi poin pertama, setara dengan Allah. Coba ayat ini ngomong. Apa? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah sang firman. Cuman lebih tepat ya. Terus? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Sang firman, bahasa Jawa itu sang sabdo. Bersama dengan Allah, bersama-sama. Saya sudah menjelaskan ya proston theon, itu artinya kepada Allah. Firman itu kepada Allah. Sulit menerjemahkan kepada Allah. Ini bisa diartikan berhadapan. Pros itu bisa berhadapan. Jadi firman itu pada mulanya firman itu ada di hadapan Allah gitu. Bersama dengan Allah. Sebenarnya bersama itu Yunaninya met. Saudara tahu enggak Allah bersama kita? Immanuel itu loh. Itu bahasa Yunaninya met, bersama kita, imon, kita. Oh, theos, Allah itu. Allah itu bersama kita. Di sini bukan met, pros. Ya, sudah dikit-dikit bahasa Yunani ngerti ya. Itu artinya kepada, sang firman itu kepada Allah, menghadap Allah, berhadapan dengan Allah. Pada Allah, itu nanti maksudnya apa? Kita lihat ya. Terus dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ada firman di hadapan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri, adalah Allah. Adalah Allah juga gitu loh maksudnya. Ada firman, ada Allah. Firmannya bersama dengan Allah atau di hadapan Allah. Dan firman ini setara, adalah Allah juga. Gitu. Kalau bahasa Yunani lebih jelas ya. Memang ya apa? Memang kita kendala di bahasa. Theos yang di bawah ini enggak pakai keologos. Ya, firman itu saya cek dulu ya. Firman itu keologos bentar ya. Ini. Keteos in ologos, enggak pakai o. Lah ini ya apa ya belajar. Jadi setiap kata benda itu ada apa namanya ya, artikelnya. Kata apa? Sandang, kata depan. Jadi kayak manusia, antropos ya, itu ada o antropos gitu, ada o-nya. Kalau perempuan itu gini,
Bu Gini. Gini itu perempuan. Itu I, pakai I gini. Jadi semua itu ada kata artikelnya, kata sandangnya. Apa artikel, kata sandangnya. Ada, lah ini saudaraku, kalau saudara teliti, Allah ini yang di bawah ini beda dengan Otheos, ya coba pelan-pelan ya. Enarki in ologos, pada mulanya in adalah ologos, pakai O ya. Ini kata sandangnya untuk logos, menunjukkan semua pakai gitu. Kalau kata benda maskulin O, kalau kata benda feminim I, kalau kata benda netral sulit ya. To, pakai to. Wis rungokno ae. Cuman satu dan keologos dan sang firman in proston theon. Ton theon ini kata sandangnya theos. Ini karena objek. Firman itu keologos in adalah proston theon, berhadapan dengan ton theon dengan Allah. Lah ini saudaraku, theos. Nah di sini enggak pakai O. Ngerti maksud saya? Harusnya theos dan sang Allah ini tidak bicara tentang sang. Oh itu diterjemahkan sang. Makanya paling tepat harus pakai sang. Pada mulanya adalah sang firman. Dan keologos dan sang firman in prosonten adalah bersama atau kepada sang Allah. Theos, ton theon pada Allah. Tapi dan theos, nah ini saudaraku. Dan Allah gitu loh. In ologos adalah sang firman. Nah ini karena subjeknya firman didepankan dulu, firman, sang firman adalah Allah. Allah ini yang dimaksud beda dengan Allah yang di atas yang bersama tadi. Ini menunjukkan sifat kealahan. Wis mbuh ngerti kemampuan saya jelaskan segitu. Ya. Jadi gini, pada mulanya adalah sang. Sang itu menunjuk pada pribadi. Sang firman adalah bersama dengan sang Allah, ada sangnya. Ini loh masalah terjemahan itu enggak pakai gitu jadi bingung. Sang firman bersama dengan sang Allah. Sang ini menunjuk Allah itu, ada Allah itu. Lah yang berikutnya dan Allah ini bukan menunjuk Allah itu, ini menunjukkan sifat. Ini menunjukkan kata benda umum. Allah, firman adalah Allah gitu. Sang Allah itu yang disebut Bapa itu adalah Allah, firman ini juga Allah. Ngono lho, jelasno sampai goblok. Gak gampang menjelaskan. Ngerti ngomong iki lho gak gampang Tapi paham ya, jadi Allah yang di sini yang dimaksud itu bukan sang Allah. Sang Allah itu tadi yang bersama sang firman. Nah, sang firman ini Allah juga seperti sang Allah itu, maksudnya gitu loh. Ya. Oke, lagi ini apa? Yohanes 17 ayat 5. Wes enggak ngrungokno tambah mumet. Oke, baca. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Ini doanya Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, sebelum menjalankan misi, mati, salib, nanti bangkit, menampakkan diri naik ke sorga. Dia ada doa Yesus yang dicatat, komunikasi Tuhan Yesus dengan sang Bapa. Katakan apa? Oleh sebab itu, ya Bapa, Theos, sang Allah, sang Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Permuliakan aku padamu sendiri. Lah ini saudara, ini makanya teologi ini yang ini pengenalan tentang Tuhan ini enggak segampang simsalabim itu. Permuliakan aku, ini Yesus, sang Logos tadi, sang anak, sang firman, permuliakan aku padamu sendiri. Permuliakan aku padamu sendiri. Jadi Yesus dimuliakan di mana? Pada dirinya Allah. Coba pelan-pelan ya. Yesus itu dimuliakan pada dirinya Allah. Chandra sudah kedip-kedip gini. Yesus dimuliakan pada dirinya Allah. Sebagai apa? Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. ada. Menjawab ini. Dengan kemuliaan yang telah kumiliki. Sebenarnya lebih tepatnya. Jadi Yesus sudah punya kemuliaan itu. Sebelum dunia sebelum penciptaan. Karena firman-Nya yang menciptakan. Sebelum penciptaan ada sang firman. Sang firman ini sudah bersama Allah. Sudah berhadapan dengan Allah. Sang firman itu adalah Allah juga. Dan sang firman ini memiliki kemuliaan pada Allah. Proston theon tadi. Kemuliaan di hadapan, di hadirat. Lah saya sudah ngomong. Arti di hadirat itu apa sih? Di hadapan. Di hadiratmu itu artinya di hadapanmu. Makanya kalau orang pidatoan hadirin, hadirat. Itu kan saya ngomong kepada orang yang
Di depan saya, bukan di belakang saya. Hadirin hadirat, ini di belakang tidak. Saya ngomong di depan Anda. Kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ada. Kemuliaan sebagai apa? Ini deklarasi Yesus sebagai Sang Firman. Ya. Aku ini sudah punya kemuliaan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, Sang Allah, Otheos tadi. Yesus kan setelah, kenapa perlu berdoa seperti ini? Karena tadi Yesus dalam bentuk Allah melepaskan bentuk Allahnya tadi. Mengambil bentuk manusia. Dalam keadaan manusia inilah dia ngomong ini, gitu loh. Paham saudaraku ya? Karena dia mau kembali kepada Bapa. Ya, kembali kepada Bapa, keluar dari Bapa sebagai Sang Firman, minggu lalu, makanya harus ngikuti. Kembali kepada Bapa. Makanya dia ngomong doa, deklarasi seperti ini, permuliakan aku padamu sendiri. Ini bukan doa orang sombong. Minta dimuliakanlah aku. Enggak, padamu sendiri. Pada diri Allah sendiri sebagai firman yang ada di hadapanmu ini. Kemuliaan yang aku punya sebagai Sang Firman di hadapanmu sebelum dunia ada. Inilah yang disebut setara dengan Allah. Bentuk Allah yang setara dengan Allah ini. Jadi gini maksudnya. Yesus itu setara dengan Allah dalam bentuk apa? Dalam hipotesis apa? Realitas sebagai apa? Manusianya? Bentuk manusianya? Atau bentuk Allahnya? Sebagai apa bentuk Allahnya Yesus itu? Biar jelas. Sang Firman itu loh. Jadi kalau disederhanakan, Allah itu memiliki 3 bentuk itu loh, hipotesis itu. Bentuk Bapa. Bentuk Bapa itu seperti apa sih? Bentuk Bapa itu yang ngomong begini, langit adalah tahtaku. Takhta itu apa sih? Pelan-pelan. Takhta itu kursi lah gampangane, ya toh. Gambarannya kursi. Langit itu saya mau tanya, saya pernah tunjukkan ayat. Langit itu bisa diukur enggak? Langit tidak bisa diukur. Kursinya gedene sak berapa? Yang kursi itu kan langitnya. Langit adalah kursiku, gampangane ngono lah. Langit itu dengklekku. Langit itu bisa diukur enggak? Enggak. Berarti Allah itu yang duduk di situ bisa diukur enggak? Nah ini kiasan, metafora emangnya. Betapa besarnya Bapa itu. Aku memenuhi langit dan bumi. Oke ya. Itu bentuk Bapa. Yesus juga punya bentuk Allah. Itu bentuknya Allah Sang Bapa. Bentuknya Allah Sang Yesus. Bentuknya Allah Sang Firman. Yesus itu sebagai Sang Firman yang keluar. Ya bukan nih, aku balik ini ya. Gak apa-apa dilek-lek di Yesaya 55 ayat 11. Inilah Yesus Sang Firman itu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Minggu lalu ya, kalau masih ingat. Firmanku yang keluar dari mulutku. Saya ingat, saya pernah sudah ngajarkan ini kan. Allah punya mulut enggak? Seperti manusia. Allah gini loh, makanya. Yang dimaksud Allah di Alkitab itu siapa tuh sakjane? Bapa, harus ngerti dulu, cegak simpang siur otae. Sorry, Wanes itu yang buntung pernah ngomong pakai jilbab itu loh. Saya kasihan ya, sebenarnya kebanyakan dari saudara muslim masuk ke Kristen bingung karena mereka itu pakai konsep Allahnya yang lama. Allah itu satu dihitung. Maaf saudaraku, Allah satu itu bukan satu hitungan. Satu yang bisa dihitung. Saudara bisa kasih contoh enggak? Apa yang disebut satu yang tidak bisa dihitung? Ayo, yang ciptaan saja, enggak usah bicara Allah. Allah itu satu, tapi bukan satu yang bisa dihitung. Benda saja loh. Ciptaan, apa satu yang tidak bisa dihitung? Cocok nih, makanya kalau saya tidak bisa khotbah ganti nih cocok Pak hari ini. Bagus. Laut, udara. Satu udara, saudara bisa ngitung udara ini ada berapa sih? Udara ini ada berapa? Angin itu ada berapa? Gak bisa dihitung kan? Satu kan cuman. Itu nanti saudara bisa kejadian itu dibaca. Lalu berkumpullah air jadi satu tempat, itu ekad yang dipakai, satu. Laut, siapa bisa ngitung laut? Satu laut. Allah itu satunya begitu. Maaf kalau saudara seberang kita, satu itu seolah-olah dihitung, satu itu ada hitungan, satu biji, satu buah. Allah itu bukan satu biji, satu buah, satu orang, bukan. Satu individu, enggak bisa dihitung. Paham orang Kristen?
Pahami kok lemes? Paham. Ini metafisik, ini pikiran di atas fisik. Enggak bisa, makanya pakai iman. Rungokno ae wis. Firmanku yang keluar dari mulutku. Tuhan itu bukan, Allah itu roh, bukan fisik. Enggak punya mulut. Coba gini, misalnya Allah punya mulut, ini apa bisa belajar. Allah berarti kan berfirman. Ketika Allah berfirman kepada seseorang, mulutnya kan di sini, ngomong kan pakai mulut. Terus di tempat yang lain Allah juga berfirman kepada siapa. Ada berapa mulut kalau gitu? Kan jadi banyak, kalau mulut itu dipikir harafiah. Lagi ngomong sama Mas Immanuel, di tempat lain ngomong sama ibu saya. Tempat lain lagi ngomong sama nyonyanya, lagi greges pada ini. Ngomong, tenang anakku, mulutnya di sana, mulutnya di sini. Kalau mulut fisik, pancen enggak bisa dihitung, amin. Itu loh, wong Kristen kudu pinter, amin. Ora P2L4. Ngerti Allah itu metafisik, Pak Ari sambil geleng-geleng. Ojo sampai darah tinggi loh. Gak apa-apa, karena Anda enggak biasa mendengar, ini hanya dipelajari sekolah teologi ya. Itu aja yang mumet kabeh. Dikit-dikit diajarkan ya, supaya Anda kuat. Firmanku yang keluar dari mulutku. Ini kiasan, Tuhan enggak punya mulut seperti kita. Kan mulutnya jadi banyak kalau gitu. Ngomong di sana itu di Gunung Sinai itu ngomong dari langit, ngomong dari tengah api di gunung itu. Ada 2 mulut kali. Itu enggak seperti itu. Ya. Oke, lain kali kita belajar lebih dalam. Firmanku yang keluar dari mulutku ini menggambarkan firman itu keluar dari Allah. Karena bicara, firman kan perkataan, makanya dipakai istilah mulut. Tapi intinya ayat ini menjelaskan firman itu sebelum keluar dari mulutnya Allah, sebelum keluar dari Allah, dia sebelumnya ada di mana? Di dalamnya Allah. Terus keluar untuk apa? Itu apakah jalan-jalan, datang lihat-lihat gitu. Keluar untuk apa? Baca. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kalau keluar bukan ini sia-sia ini tadi, enggak keno, enggak kosong, enggak hal yang hampa, enggak. Ada maksud tujuannya kalau firman itu keluar, baca. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Firman itu keluar untuk melaksanakan, yang ngomong siapa nih saudaraku? Bapa, Allah Bapa ngomong, firman yang keluar dari aku ini tidak akan kembali sia-sia. Iya, firman yang keluar ini akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Makanya Bapa itu berfirman semuanya jadi, memberi perintah semuanya ada, berfirman, melaksanakan firman ini. Itu nanti Yesus. Terus dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Berhasil dengan apa yang telah kusuruhkan, kuutus, diberi tugas. Jadilah terang, keluar firman itu. Diberi tugas untuk melakukan kehendak Allah, untuk menjadikan terang. Jadilah cakrawala, keluar firman itu. Memisahkan air di atas dengan air di bawah, itu kan cerita Kejadian itu. Itu sang firman. Keluar dari Allah untuk melaksanakan pekerjaannya Allah. Ini hipotesis bentuk Allah yang setara dengan Allah sebagai sang firman. Apakah ada 2 Allah kalau gitu? Nah dari sini aja ada kelihatan. Apakah ada 2 Allah? Firman Allah ini di mana? Di dalamnya Allah. Makanya Yesus ngomong aku dan Bapa satu. Nah saya waktu menjelaskan saling mendiam. Sebelum kita belajar tentang bentuk manusianya ya, ini pelan-pelan dia. Ya, jadi ketika firman itu keluar, apakah firman itu lepas begitu saja? Coba lihat ini dulu, Yohanes 8:42. Apakah firman itu lepas terus menghilang, nanti terus enggak tahu kemana perginya, terus kembali lagi, kembali engkau firmanku ya. Apakah seperti itu? Coba lihat ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar, Yesus ngomong. Exerkome, bahasa Yunaninya. Erkome itu datang atau pergi. Jadi ini datang ini bisa artinya pergi. Aku keluar dan pergi dari Bapa. Misalnya gini,
Saya datang dan pergi, rumah saya kan di Japan Raya ya, JJ3. Saya datang dari JJ3. Bisa kan? Saya pergi dari JJ3, sama. Artinya pergi atau datang. Ergo. Tapi ada exergomenya nih, ada exil dan ada X-nya, keluar namanya exil. Keluar dan pergi dari Sang Bapa, seperti firman tadi. Lah ada pendeta menerjemahkan waktu keluar, lepas, hilang. Bisa taat, bisa berontak. Saya kadang-kadang, waduh ini alamat ini. Karena maksudnya dia memberi contoh, Yesus itu seperti ayat tadi ya, taat, jadi hamba yang taat. Lah kita disuruh mencontoh, tapi menjelaskannya kebablasan. Seolah-olah Yesus itu setelah keluar dari Bapa, lepas seperti ucul gitu loh, bahasa Jawanya itu. Terus nanti kembali lagi, oh enggak. Coba, Yohanes 14 ayat 10. Makanya harus baca banyak ayat. Pendeta kurang referensi ayat bisa keliru. Pak Hari, tapi sudah lumayan ya Pak Hari. Saya lihat khotbahnya 52 menit loh Pak, lumayan itu. Itu sudah bingung. Dilatih lagi nanti. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Aku di dalam Bapa. Yesus itu ada di dalam Bapa. Loh kok sekarang lagi di luar? Loh, Yesus di dalam Bapa, kok lagi di luar? Ini yang di luar ini manusia. Ya ini loh, makanya saudara bisa membedakan. Aku di dalam Bapa, apakah tubuhnya Yesus ada di dalam Bapa? Tidak. Yesus punya dua bentuk, bentuk sebagai Allah dan bentuk sebagai manusia. Bentuk Allahnya di dalam Bapa, bentuk manusianya sedang di luar ini loh. Lagi ngomong ini loh, makanya gak usah bingung. Terus aku di dalam Bapa sebagai Sang Firman tadi, yang berhadapan, yang setara dengan Allah. Terus dan Bapa di dalam aku. Nah, Bapa di dalam aku. Jadi walaupun aku di dalam Bapa, ketika aku keluar melaksanakan kehendak Bapa, Bapa itu juga bersama aku. Bukan cuma bersama, di dalam aku. Ya kan? Jadi Yesus itu ada di dalam Bapa, juga ada Bapa di dalamnya Tuhan Yesus juga. Itu yang disebut saling Paling saya kasih contoh dulu ekpoverite ya. Ini Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau Tuhan Yesus eksilten, pergi meninggalkan, pergi keluar dari Bapa. Ya. Untuk supaya gampang coba yang Roh Kudus ya. Yohanes 15:26. Ini pergi keluar juga, tapi yang digunakan bahasa Yunaninya itu ekporevete. Itu ekporevete, ekporevome itu ek itu keluar ya, reforme itu seperti sungai. Sungai itu apa? Hembusan angin. Jadi keluar itu, tetapi apa ya? Mengalir keluarnya itu sifatnya. Coba baca ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran. Keluar dari mana? Bapa. Berarti yang keluar dari Bapa itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama firman, yang kedua Rohnya Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, keluar dari Bapa, yang keluar dari Bapa. Keluar di sini yang digunakan ekporevete, dia keluar. Ya, kata dasarnya ekporevome. Gak usah jelas dong kata bahasa Yunani tambah mumet lagi nanti. Ekporevete itu keluar gini, saudaraku. Lah paling gampang kasih contoh ya. Ini ekporevete. Berhembus. Sungai itu, atau kalau untuk sungai itu tergantung konteksnya. Sungai itu mengalir, bisa lihat kejadian ada sungai itu ekporevete yang mengalir dari apa itu. Itu ekporevete. Mengalir. Saya mau tanya, ketika saya menghembuskan roh itu ya, ruah, itu artinya nafas juga, udara, nafas. Ketika saya menghembuskan nafas, apakah nafas itu hilang dari tubuh saya? Kalau nafas itu hilang dari diri saya berarti saya mati, masih ada. Jadi tidak habis-habisnya itu. Itu Roh Kudus itu seperti itu. Jadi waktu Roh Kudus mengurapi Anda, waktu Roh Kudus tinggal dalam diri Anda, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah ada di dalam Anda memimpin Anda. Itu sesungguhnya Allah sedang menghembuskan nafasnya kepada Anda. Anda dihembusi. Nah, nafasnya Allah itu di dalamnya, nafasnya Allah itu ada Allah. Buka di dalam 1 Yohanes, supaya nanti kasih gambaran tentang firman ini ke sini. 1 Yohanes 3 ayat 24. 1 Yohanes 3:24.
Saya sudah sering bacakan ayat ini. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dia diam di dalam Allah, Allah ada di dalam dia. Nanti lain kali saya jelaskan ini. Ini beda dengan Yesus tapi ya. Terus? Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Allah ada di dalam kita. Dari mana kita tahu? Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ketika Roh Kudus ekporefete, merembus kepada Anda, mengurapi Anda, Allah itu diam di dalam Anda. Anda sedang diberi nafas rohnya. Itu Allah itu masuk dalam hidup Anda. Itu loh kira-kira. Kalau gitu Allah itu ada enggak di dalam rohnya? Demikianlah kita ketahui Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang ia karuniakan dalam Allah. Lebih tepat, gampang lagi, lebih jelas lagi Yohanes 14. Kita lihat yang ayat 23, enggak salah. 23. Saya ayatnya agak kurang hafal. Coba 23, benar enggak ya? Nah, iya, betul. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kita digempur ya, menurut firman-Ku, hiduplah dalam firman, hikmat Allah. Ya, kita terima firman sebagai tuntunan hidup kita. Kalau kau dengar firman-Ku, engkau mengasihi aku, engkau berarti nurut firman-Ku. Dan kalau engkau mengasihi aku, nurut firman-Ku, berarti Bapa-Ku akan mengasihi orang yang nurut firman tadi. Ya kan? Mengasihi orang yang melakukan firman Tuhan. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kami ini siapa, saudaraku? Tuhan Yesus yang ngomong kan, kami. Aku dan Bapa. Kami dan Bapa akan datang kepadanya dan ngapain? Baca. Dan diam bersama-sama dengan dia. Diam. Tinggal. Di mana? Di dalam kita. Apa yang dimaksud ini? Baca ayat di atasnya. Yesus sedang menjelaskan ayat 17. Ayat 17. Ini yang disebut saling mendiami ya. Saya jelaskan yang kedua kali, minggu lalu sudah. Biar tambah jelas. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Roh kebenaran itu dunia tidak lihat dia, tidak kenal dia, tapi kamu kenal dia, sebab roh kebenaran atau roh kudus, roh Allah itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di mana? Ayo ngomong bersama saya, Roh Kudus diam di dalam saya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Roh Kudus diam di dalam saya. Ketika Roh Kudus diam di dalam kita, aku dan Bapa di mana? Tadi 23. Akan diam juga. Berarti Roh Kudus ini di dalamnya ada Bapa dan Tuhan Yesus firman-Nya, Sang Firman tadi. Gitu loh. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam diri Anda, Bapa, itu nafasnya Bapa kan, dan firman, perkataannya, logosnya, juga ada tinggal di dalam Roh Kudus, itu saling mendiami. Berarti Allah diam di dalam Anda melalui rohnya. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Ya, dia tinggal, ketika Yesus dikatakan oleh imanmu, Efesus pasal 3. Ini sih ayatnya. Ayat berapa? Pernah baca ini? Oleh imanmu Kristus, Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oleh imanmu, oleh iman saudara dan saya, Kristus di mana? Diam di dalam. Kristus diam di dalam apa? Hati kita. Lebih jelas hatimu. Kardia, jantungmu. Yesus tinggal dalam hatimu karena engkau percaya kepada Dia. Jadi ketika Roh Kudus itu Anda terima, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah, Anda dipimpin Roh Allah yang diam di dalam Anda sebenarnya sedang menerima Yesus tinggal dalam hatimu. Kami akan tinggal, aku dan Bapa yang satu itu akan tinggal dalam hatimu. Demikianlah Allah diam di dalam kita, amin saudaraku. Itu loh orang Kristen, Allah diam di dalam kita melalui Roh Kudus. Realita Roh Kudus. Di mana realita Roh Kudus di dalamnya ada realita Bapa dan ada realita firman-Nya. Yang keluar tadi masuk. Ini loh kesatuan ya. Waduh, Kristen ini kalau dipelajari dalam banget. Oke ya, ini kesetaraan
Yesus sebagai Sang Allah, Sang Firman. Sekarang karena waktu ya, kita lihat manusianya Yesus. Ini sudah saya khotbahkan kapan itu ya. Kita lihat, ini lagi diulangi, enggak apa-apa deh, nanti minggu depan saya akan perdalam ya. Matius 1:22, Matius 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Bentar lagi saya selesai, habis jelaskan ini ya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari roh, ada anak yang ada dalam kandungan Maria, belum sempat nikah, belum jadi istri. Kok sudah hamil duluan? Yusuf bingung, mau diceraikan gitu loh. Didatangi malaikat, Yusuf jangan takut, anak yang dikandung itu dari Roh Kudus gitu loh kira-kira. Jadi bayi yang ada dalam rahimnya Maria yang nanti lahir sebagai Tuhan Yesus Kristus, bentuk hamba, bentuk manusia Yesus Kristus tadi, itu disebut dari mana? Roh Kudus. Lebih jelasnya lagi di Lukas pasal 1 ayat 34-35. Sekarang malaikat tadi datang pada Yusuf, malaikat datang pada Maria untuk memberitahukan tentang kehamilannya. Baca. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Karena ayat di atasnya dikatakan kamu akan mengandung. Loh, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Kata malaikat. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang... Saya ulangi. Ulangi. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Tadi dikatakan bayinya itu dagingnya Yesus, manusia, bentuk yang diambil Yesus sebagai bentuk manusia, bentuk hamba yang melepaskan bentuk Allahnya, ngambil bentuk manusia itu. Manusia yang di dalam kandungan Maria itu dikatakan dari Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus akan turun ke atasmu Maria dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ada Roh Kudus ini turun, ada kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau Maria. Sehingga kau bisa hamil, sehingga kau jadi hamil dan sehingga anak yang kau kandung itu, baca. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak itu kudus. Karena bukan hasil dari benih manusia yang berdosa. Itu dari Roh Kudus. Roh Kudus turun menaungi Maria. Kuasa Allah bekerja atas Maria sehingga terjadilah seorang bayi. Paulus menyebutnya manusia dari sorga. 1 Korintus 15. Mana nih ya? 1 Korintus 15. Agak panjang ya, saya tutup ayat ini aja. Mulai 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada banyak daging tapi beda, apalagi daging babi. Wah, lain. Terus, nah ini bercanda. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Beda. Terus ada lagi contoh, kemuliaan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Ada matahari, ada bulan, sama-sama bersinar. Tapi kemuliaannya lah lain. Sudah dijelaskan loh nih, sebelum ilmu pengetahuan menemukan bulan itu ternyata memancarkan sinar tuh sumbernya dari mana? Dari matahari, nyentrong ke bulan, bulan nyinarkan ke kita. Kemuliaannya beda, makanya lebih terang mana? Lebih terang matahari ya kan, karena bulan itu menerima sinar dari matahari. Jadi pengantaranya saja. Jadi sinarnya matahari lebih, makanya beda kemuliaannya. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Ada bintang-bintang juga beda setiap itu. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang banyak yang lain. Bintang pun berbeda-beda kemuliaannya gitu loh. Ada perbedaan kemuliaan. Terus. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ini sebenarnya bicara tentang tubuh. Nanti tubuhnya orang mati, tubuhnya orang yang sekarang ini, dengan tubuhnya nanti setelah kita mati dibangkitkan lagi itu beda gitu loh maksudnya.
tubuh kita yang sekarang kita gunakan ini, saudaraku, tubuh dari lemah lempung ini, yang diciptakan dari debu tanah Adam terus sampai nenek moyang kita, sampai kita ini kan akhirnya sama juga, kita dari lempung juga. Ya, itu tubuhnya yang ini kemuliaannya, inilah manusia ini yang penuh dengan kelemahan ini. Nanti beda dengan tubuh yang sudah bangkit dari antara orang mati gitu loh. Makanya Yesus itulah yang mengawali, yang sulung. Pertama dibangkitkan. Terus coba nanti lihat terus. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi tubuh manusia sekarang ini yang hidup manusia kita ini penuh kehinaan. Nanti waktu bangkit penuh dengan kemuliaan. Itu tubuh yang baru. Terus ditaburkan dalam kelemahan. Tubuh ini penuh dengan kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Nanti tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, tubuh kebangkitan kita penuh kekuatan. Tidak sakit-sakitan lagi. Ya tidak lemah lagi. Terus yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Itu tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Beda kan tubuh alamiah sama tubuh rohania. Ini nanti beda kemuliaannya. Yang jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Saya mau jelaskan tubuh alamiah nanti panjang. Ini psikon, tubuh jiwani sebenarnya. Enggak tahu nanti panjang, enggak usah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi manusia pertama Adam itu adalah menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah ini tubuh rohaniah ini, Yesus ini yang bangkit dari kematian ini akan menjadi roh yang menghidupkan. Pendalamannya minggu depannya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Jadi kita ini pertama pakai tubuh alamiah, dengar baik-baik. Nanti setelah Anda dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan di akhir zaman, Anda akan memiliki tubuh rohaniah, gitu loh. Itu nanti. Terus kemudian barulah datang yang rohaniah. Alamiah dulu nanti ya rohaniah. Terus manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Perhatikan baik. Manusia pertama yang dimaksud siapa? Berasal dari debu tanah bersifat jasmani, lebih tepat bersifat earthly, bersifat bumi. Ya kita nih kalau enggak makan mati enggak? Padahal Yesus ngomong manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebenarnya kalau kita yang manusia bumi enggak nyambung, manusia hidup bukan dari aku nek gak makan roti kan mati gitu. Itu bersifat bumi. Tapi Yesus ngajarkan ada tubuh rohaniah. Gak cuma roti, itu bersifat bumi. Tubuh rohaniah ini perlu firman Tuhan gitu. Terus manusia kedua berasal dari surga. Siapa manusia kedua yang dimaksud? Yang melepaskan bentuk Allah, mengambil bentuk manusia. Lah bentuk manusia Yesus ini manusia dari contoh aku itu. Dudu aku sing ngomong iki lho. Manusia dari iki lho, sorga. Dari Roh Kudus. Makanya suci. Suci itu kudus, tidak berdosa. Makanya inilah kenapa, makanya orang enggak ngerti. Tuhan kok mati? Loh, engkau dhisik. Sing mati iki tubuhnya. Yang bentuk tubuh yang diambil dan tubuhnya ini aja luar biasa, tidak dari sorga. Supaya apa? Ini lo baca. Saudara pernah baca ayat ini enggak sih? Diam-diam ngomong-ngomong. Terus baca. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk alamiah kita ini yang sebelum nanti punya jadi makhluk rohani. Kita ini makhluk rohani alamiah sama seperti Adam. Keadaan kita sama, pasti mati, tidak ada manusia yang tidak mati. Nabi itu manusia bukan nabi itu, mau diagungkan seagung apapun. Mati enggak nabi itu? Malah sudah pernah kena racun. Maaf lah, saya enggak apa itu. Mati juga. Yesus mati enggak? Terus bangkit gitu loh Mas. Nanti bangkitnya ini, jadi coba baca terus. Sama. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ada makhluk surgawi sama, sebenarnya saya kalau menjelaskan bahasa Yunani panjang nanti. Intinya gini, di surga itu ada makhluk-makhluk surgawi. Malaikat. Kualitasnya kan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Manusia yang dari surga ini tadi loh, jago.
Paham ya? Jadi nanti kita ini, makanya Yesus ngomong, nanti kamu kan waktu itu tanya, nah ini ada orang menikah, Yesus waktu dicobai loh tanya, istri suaminya mati, kawin lagi, Bu Sri cuma 2 kali ya, ini sampai 7 kali, ini 7 kali loh. Nanti itu kan ada pertanyaan, kalau di surga nanti siapa suaminya? Tanya, itu orang Saduki ya, Sawadui itu, disadui Tuhan Yesus, kamu sesat, kamu tidak ngerti kebenaran Allah. Manusia nanti yang sudah dibangkitkan ini akan hidup seperti malaikat, tidak makan minum dan tidak kawin mengawinkan. Ini tubuh alamiah kita yang earthly, yang bersifat bumi ini, yang perlu makan minum, perlu kawin, kebutuhan biologis, ya, kebutuhan jasmani. Di surga sudah tubuhnya bukan, saudara kenapa kadang-kadang maaf ya, kok kadang-kadang pikiran saya kok kepingin yang itu karena tubuh ini. Makanya ini perlu dilepaskan dari tubuh ini, kepinginnya berdosa terus, kepinginnya serakah terus, kepinginnya ngumbar hawa nafsu terus, ya ini tubuh ini. Paulus ngomong tubuh dosa. Ini mau diganti gitu loh sama Tuhan Yesus, amin. Lah untuk menggantinya Yesus perlu ngambil tubuh manusia dulu, yang lahir dari seorang perawan, manusia dari sorga ini. Nanti kualitas kita akan sama dengan makhluk surgawi, makanya itu Yesus datang ke dunia. Terus sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorgawi. Sekarang kita memakai bentuk yang alamiah, morfi, bentuk alamiah ini, tapi nanti dengar baik-baik, ada kabar baik buat kita dengan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini dengan menggunakan tubuh, mengambil bentuk tubuh manusia yang dari sorga. Ini nanti kita akan mengenakan tubuh yang sama seperti yang dikenakan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Makanya kita ada perjamuan kudus. Kan minggu pertama harusnya perjamuan kudus. Karena khotbah saya ngarahnya hari ini. Makanya sekarang kita perjamuan kudus. Waktu Anda memakan roti, ayo perjamuan kudus sekarang. Minum anggur. Roti ini memang roti biasa. Tapi Yesus berkata, inilah tubuhku. Inilah dagingku. Ini loh daging dari sorga, akulah roti yang turun dari sorga. Terakhir kita tutup, musik bisa maju. Yohanes pasal 6, iki ayat ini Pak Ari, saya juga sering, pasalnya aja yang sering. Yohanes pasal 6 ayat 45 mungkin. Coba mulai 43, akulah roti yang turun dari sorga. Yohanes, keliru Efesus, mencet ini. Yohanes pasal 6 ayat berapa? 41 ya, wah Mbak Asih. Ayat senengannya Mbak Asih ini. Maka bersungut-sungutlah. Mulai 35 aja, 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lompat ayat 48. Akulah roti hidup. Terus 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. 50. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Anda makan roti dari sorga, tubuh. Jadi yang dimaksud roti dari sorga itu apa, saudaraku? Coba tadi kita belajar. Tubuhnya, manusianya Tuhan Yesus. Ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin, saudaraku. Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Manusia kedua yang berasal dari sorga. Kita sudah lelah, terus terang aja pakai tubuh alamiah ini. Saudara. Tubuh duniawi ini, kita capek enggak, saudaraku? Kalau saya jujur saya capek. Tubuh yang penuh dengan kelemahan ini. Kadang sampai Rasul Paulus nulis, aku ingin berbuat yang baik. Tapi yang jahat itu muncul daripadaku. Saya tahu enggak ada orang kepingin jahat. Saya tahu enggak ada orang pengen berbuat dosa. Tapi selalu dosa itu pengen keluar dari tubuh ini. Karena Adam setelah makan buah pohon pengetahuan yang terlarang itu menjadi dagingnya Adam.
Dan kita anak cucunya Adam, mulai dari Adam, mewarisi sifat pemberontak itu. Yang selalu tidak mau taat kepada Tuhan. Makanya Yesus datang, nah, inilah roti yang turun dari sorga. Makanya dia ngomong, aku menggenapi, aku menuruti seluruh firman-Nya. Makanya Anda mau dipersatukan dengan tubuhnya Tuhan Yesus. Mari dipersiapkan Pak Ari. Itu soalnya ada yang baru belum dibuka sambil Pak Petrus bisa bantu. Pak Asnan juga mungkin tidak apa-apa, 3 sekalian. Kalau itu ada yang belum dibuka, yang 2 bawah itu. Karena nggak cukup tadi saya lihat. Ada kurang, saya sudah hitung kurang. Yang bawah itu dibuka.